Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Oktiara Effendi dengan NIM 85687098 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Program Studi Guru di Sekolah Dasar. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai proses lahirnya Pancasila. Salah satu peristiwa penting yang menjadi tonggak lahirnya Pancasila yaitu dengan dibentuknya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pembentukan BPUPKI ini merupakan janji Jepang kepada Indonesia untuk memberikan kemerdekaan terhadap Indonesia. Meskipun pada kenyataannya, janji ini lebih didorong oleh kepentingan strategi Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Tugas utama BPUPKI adalah untuk menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal penting tentang kemerdekaan Indonesia serta merumuskan dasar-dasar negara. Dalam sidang-sidang BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang di sidang pertama dan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yaitu sidang kedua, para tokoh-tokoh bangsa berdiskusi secara intensif untuk merumuskan dasar-dasar negara. Beberapa tokoh-tokoh bangsa yang mengusulkan dasar-dasar negara yaitu seperti Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Puncak pada sidang pertama ini yaitu pada pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang memperkenalkan konsep Pancasila. Hasil dari sidang pertama ini yaitu terbentuknya Panitia 9 yang bertujuan untuk merumuskan ulang dasar-dasar negara. Kemudian terbentuklah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, di mana Piagam Jakarta ini merupakan cikal bakal untuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat rumusan awal Pancasila, sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun karena terdapat banyaknya usulan-usulan dari tokoh-tokoh bagian timur, maka sila pertama itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan. PPKI yang dibentuk oleh BPUPKI kemudian dibubarkan karena peran PPKI dianggap krusial dalam mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut yang pertama yaitu nilai musyawarah mufakat dan semangat nasionalisme yang tinggi merupakan landasan utamanya. Para pendiri bangsa memiliki visi yang utama yaitu visi untuk menciptakan negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, serta menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologinya. Mereka tidak memaksakan pendapat pribadi atau golongan, melainkan lebih mengedepankan semangat persatuan untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua yaitu nilai persatuan dan kesatuan yang menonjol. Meskipun terdapat banyaknya perbedaan pandangan yang signifikan, namun para tokoh bangsa mampu menyelesaikan perbedaan pandangan tersebut untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang baru saja merdeka. Perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa merupakan bukti nyata dari kompromi dan semangat persatuan untuk mengakomodasi seluruh elemen bangsa. Peristiwa yang dapat diambil dari sejarah lahirnya Pancasila bagi generasi muda zaman sekarang yaitu pentingnya dialog, kompromi, serta semangat persatuan untuk mewujudkan satu tujuan yang sama. Pada zaman modern seperti sekarang, generasi muda sering sekali mendapatkan perbedaan pendapat melalui sosial media, lingkungan pertemanan, serta dalam skala yang lebih besar. Peristiwa lahirnya Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan pendapat bukanlah suatu penghalang atau penghambat, tetapi merupakan kekayaan yang harus dikelola dan ditanggapi secara bijak. Kemampuan untuk mau mendengarkan perbedaan pendapat dari orang lain, berempati, serta lebih mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan atau pribadi merupakan kunci utama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan progresif. Nilai-nilai ini tentunya sangat relevan bagi generasi muda pada zaman sekarang. Dengan meningkatkan sifat musyawarah mufakat dan semangat persatuan, maka generasi muda dapat ikut berkontribusi untuk menyelesaikan berbagai masalah negara melalui isu sosial, isu lingkungan, dan isu politik, serta dapat menciptakan generasi muda yang emas dan baik untuk bangsa Indonesia ke depannya. Demikianlah materi mengenai penjelasan tentang lahirnya Pancasila yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.